Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat sama semuanya, para subscriber semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu kembali dalam acara mengaji kitab Nikah Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rushd bersama saya Mas Hari. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang pengantar bab nikah. Marilah kita buka pengajian kita dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menggunakan kitab syarah yang ditulis oleh Abdullah Al-Abadi, Dr. Abdullah Al-Abadi. Silakan kita simak penjelasannya dari awal. Oke, sebentar. Nah, ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi fid dharain amin. Al-babul awwalu, bab yang pertama. Setelah kemarin kita bahas tentang pengertian nikah, apa saja yang dibahas di dalam bab ini, dalam kitab ini kita bahas bab yang pertama, yaitu fi muqaddimatin nikahi. Fi muqaddimatin nikahi, dalam bab ini membahas tentang pengantar dalam pernikahan. Jadi apa saja yang perlu kita ketahui pranikah, ya, hukum-hukum terkait dengan prolog atau pengantar pranikah. Wa fi hadzal babi, dan dalam bab ini arba'u masaila, ada 4 masalah. Ini jumlah ismiyah di mana yang wa fi hadzal bab ini khabar mubtada muqaddam, ya. Kemudian arba'u masail ini mubtada muakhkhar. Fi hukmin nikahi, tentang hukum nikah. Wa fi hukmi khutbatin nikahi, dan terkait dengan hukum khutbah nikah. Wa fil khidbati 'alal khidbati, dan terkait dengan lamaran atas lamaran. Ya, maksudnya melamar, meminang, ya, meminang atau melamar orang atau perempuan yang telah dilamar orang lain. Bagaimana hukumnya, begitu. Perlu digarisbawahi bahwasanya di sini kalau kata ini khutbah, khotobah, kalau khutbah itu diharokati dhammah, itu artinya khutbah atau menyampaikan pesan moral, menyampaikan ceramah, gitu ya, itu khutbah, ya, pesan-pesan. Sementara al-khitbah pakai kha yang di kasroh, al-khitbah, al-khitbah, kata khitbah artinya lamaran atau pinangan. Dalam bab ini akan dibahas tentang yang pertama tadi apa? Hukum nikah, kemudian hukum khutbah nikah, kemudian hukum melamar lamaran orang lain, meminang yang telah dipinang oleh orang lain. Wa fin nadhari ilal makhtubati, dan hukum melihat atau memandang wanita yang dipinang. Qablat tazwiji, sebelum pernikahan, sebelum menikahinya. Oke. Ini akan dibahas terkait dengan di bab pertama ini ada 4 masalah. Oke. Fa amma hukmun nikahi, adapun hukum nikah. Faqala qaumun, satu kaum, satu kelompok berpandangan, huwa mandubun ilaihi, nikah ini dipandang sebagai sesuatu yang disunahkan. Kata mandubun ilaihi ini, mandubun itu dianjurkan, ilaihi kepadanya. Maksudnya nikah itu hukumnya dianjurkan. Istilah lain dari dianjurkan itu adalah sunnah, ya, atau mustahab. Sunnah itu ya, bukan kewajiban, bukan pula keharaman, bukan pula makruh, tapi disunnahkan. Atau istilah lain mustahabun, ya, mustahab itu disukai, gitu ya.
Ini istilah lain dari mandub ilaih. Dan ini merupakan pendapat wahum al-jumhur. Ini adalah pendapat mayoritas ulama bahwasanya nikah itu adalah sunnah, gitu ya. Wa qala ahlud dhahir, ini mungkin berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, itu ya, an-nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Ya, tapi sunnati di situ ternyata bukan terkait dengan hukum yang 5 itu, sunnah yang itu, tapi sunnah itu yang dimaksud adalah perilaku Nabi, gitu ya. Wa qala ahlud dhahir, dan mazhab dhahiriyah, kalangan tekstualis dari yang dipimpin oleh Al-Imam Daud Al-Dhahiri dan diikuti oleh muridnya Ibnu Hazm Al-Dhahiri, mereka bilang bahwasanya an-nikahu huwa wajibun. Nikah itu hukumnya wajib. Ya, menurut Al-Dhahiri, hukum nikah itu wajib. Wa qala al-mutaakhiratu minal Malikiyah. Sementara kalangan khalaf atau kalangan kontemporer dari mazhab Maliki, jadi ada beberapa ulama kontemporer dari mazhab Maliki. Maksudnya kontemporer ini adalah pada zaman ya tidak jauh beda dari zamannya Ibnu Rushd, penulis kitab Bidayatul Mujtahid ini ya. Mutaakhirah itu berarti yang belakangan ini ya. Mereka bilang huwa nikah fi haqqi ba'din nasi, bagi sebagian orang, gitu ya, fi haqqi ba'din nasi, bagi sebagian orang, wajibun itu wajib. Jadi nikah itu bagi sebagian orang hukumnya wajib. Fi haqqi ba'dihim, dan bagi sebagian yang lain mandubun ilai, disunahkan. Ya artinya hukum nikah itu ya setiap orang berbeda hukumnya, gitu ya, sesuai dengan personal masing-masing. Jadi sangat sangat subjektif hukum nikah itu. Ya. Bagi sebagian orang yang sudah berkemampuan dan baginya itu kalau tidak menikah itu membahayakan dirinya, takut pada zina, maka menjadi wajib. Ya. Sementara bagi yang lain yang masih santai-santai saja tapi sudah punya modal, gitu ya, dan ada wanita yang dinikahi, tentunya ini bisa jadi hanya sunnah, gitu ya. Sunnah itu ya tidak wajib bila ditinggalkan, gitu ya. Artinya dia tidak takut pada perzinahan jika misalnya tidak menikah. Wa fi haqqi ba'dihim mubah, dan bagi sebagian yang lain ya, bagi orang yang lain ya yang tidak terlalu membutuhkan pernikahan itu ya, dia masih sibuk dengan urusan-urusan ibadah, urusan pengabdian dan lain sebagainya ya, dan juga usianya juga belum mungkin baru 20 sampai 30 itu ya. Dia belum menikah, sementara dia tidak butuh dan ya biasa-biasa saja gitu ya. Dia terlalu butuh nikah, kemudian dia tidak tergoda oleh lawan jenis dan sebagainya, ubah itu boleh ya. Wadzalika, dan itu bihasabi ma yakhafu ala nafsihi min al-'adab. Menurut pandangan yang ketiga ini, semua itu hukumnya itu bisa wajib, bisa sunnah, bisa mubah, bahkan bisa makruh, bisa haram. Itu tergantung ketakutannya, kekhawatirannya atas dirinya ya dari perzinahan, minal anati, dari perzinahan. Artinya apa? Bila bagi seseorang itu kalau dia tidak takut zina ya, tapi dia sudah mampu, ya bisa jadi sunnah. Sementara bila dia takut zina dan dia sudah mampu dan ada perempuan yang calon istrinya, maka bisa jadi wajib, begitu ya. Intinya berbeda-beda. Ini menurut pandangan al-mutaakhirah minal Malikiyah, ya. Wasabab ikhtilafihim, dan ini gaya Ibnu Rushd dalam menyampaikan suatu permasalahan, bahwasanya beliau itu selalu membahas apa saja yang mau dibahas dari sistematis. Ya. Ibnu Rushd itu ahli filsuf ya, ahli filsafat, sehingga beliau itu terpengaruhi oleh filsafat ilmu yang membagi sistematika penulisan itu menjadi sistematis ya. Nah, maka beliaunya itu menulisnya menyampaikan permasalahan, kemudian bagaimana hukumnya,
Kalau itu disepakati, disebutkan, ini yang diperselisihkan disebutkan, setelah itu diurai namanya tahlil mahallin niza'. Diuraikan mana yang diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian setelah itu beliau akan menyampaikan apa sih faktor yang menyebabkan para ulama ini berbeda pendapat. Gitu. Apa sebab perbedaan? Wa sababu ikhtilafihim, apa sebab perbedaan para ulama terkait masalah hukum nikah? Yaitu dikarenakan perbedaan mereka terkait dengan hal tuhmalu, apakah dipahami, apakah diarahkan, apakah apakah dimaknai ya sighatul amri, redaksi perintah bihi terkait dengan nikah. Apakah redaksi perintah terkait dengan nikah itu dimaknai ya, makna nikah fi qoulihi ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fankihu ma qabalakum minan nisa, fankihu, maka nikahilah oleh kalian apa yang qabalakum baik bagi kalian minan nisa'i berupa wanita. Apakah perintah fankihu ini, nikahilah oleh kalian ini dimaknai wajib, dimaknai sunnah, atau dimaknai apa? Nah itu. Begitu juga fi qouli alaihi salatu wassalam, dan juga di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tanakahu, nikahilah oleh kalian, ya, nikahlah kalian, ya. Fa ini, sesungguhnya aku, karena sesungguhnya aku mukatsirun bikumul umam, berbangga dengan banyaknya umat, ya, umat dengan kalian. Mukatsirun bikum itu maksudnya Nabi itu merasa bangga kalau misalnya umatnya banyak, gitu ya, dan baik-baik tentunya. Dan kata tanakahu, saling nikahilah kalian, itu apa kata nakahu itu? Perintah yang menunjukkan wajib atau sunnah, gitu ya. Wa ma asbah dzalika, dan selain itu dan semisalnya, gitu ya, dan serupa minal akhbaril waridah, dari teks-teks, ya, teks-teks hadis al waridah yang terkait, yang datang terkait fidzalika dengan itu. Alal wujub, apakah makna nikah di sini itu, redaksi pernikahan ini dimaknai kewajiban, ya, tuhmal alal wujub am alan nadbi, apakah dimaknai sebagai kesunahan, am alal ibahati, ataukah dimaknai sebagai kebolehan saja. Fa amma man qala, nah ini istidlalnya. Fa amma man qala, maka adapun orang yang berkata, orang yang berpendapat, innahu fi haqqi ba'din nasi wajib, bahwasanya nikah bagi sebagian orang, ya, wajib itu wajib, wa fi haqqi ba'dihim mandub, dan bagi sebagian yang lain hukumnya sunnah. Mandubun ilaihi, wa fi haqqi ba'di mubah, dan bagi sebagian yang lain nikah itu bisa menjadi mubah saja atau boleh-boleh saja. Fahuwa iltifatun ilal maslahah. Fahuwa iltifatun, itu merupakan memandang. Jadi bahwasanya pendapat ini melihat ilal maslahati, pada maslahat yang diakibatkan atau yang ditimbulkan oleh adanya pernikahan itu sendiri. Jadi menggunakan maslahat atau maqasidus syariah, atau maslahat yang dikandung dari sebuah pernikahan itu. Kalau ternyata di dalam suatu pernikahan bagi seseorang, ya, itu ternyata maslahatnya banyak dan itu kuat untuk menikah, maka bisa jadi wajib. Tapi kalau maslahatnya ya sedang-sedang saja dan ada kemaslahatan lebih dari pernikahan itu, maka bisa menjadi sunnah. Tapi kalau misalnya dia nikah nggak nikah itu sama saja, maslahatannya maka bisa jadi mubah, begitu ya. Wa hadzal naw' minal qiyas, dan jenis dari qiyas model ini, gitu ya, qiyas itu analogi semacam ini, huwallazi yusammal mursal. Inilah yang disebut dengan qiyas mursal atau maslahah mursalah. Ya, maslahah mursalah itu apa?
maslahah yang tidak ada di dalam Al-Quran secara tekstual disebutkan, tetapi secara implisit dapat dipahami dari teks-teks atau naskah-naskah atau dari tindakan yang dilakukan berupa ibadah atau berupa hukum tertentu itu dilakukan, ya. Bila mana itu dilakukan, itu maka diambil itu hikmahnya apa, maslahatnya apa, gitu ya. Dan maslahat yang dikandung di dalam apa yang ada itu tidak masuk dalam tekstual, sehingga disebut dengan mursal. Mursal itu tidak terkandung, tapi dia lepas, jadi tidak termaktub, tapi dapat dipahami dari konteks, gitu ya. Nah, disebut dengan maslahah mursalah, gitu ya. Wa huwa alladzi laisa lahu aslun muayyanun yustanadu ilaihi. Nah, di sini apa itu dengan maslahah mursalah atau qiyas mursal? Yaitu alladzi yang laisa lahu tidak memiliki aslun dasar muayyanun yang tertentu yustanadu yustanadu ilaihi yang disandarkan padanya. Artinya apa? Maslahah mursalah itu adalah maslahah yang tidak ada dasar secara tertulis tekstual di dalam hadis maupun ayat, ya, yang bisa menjadi dasar pijakan. Ya, oleh karena itu, waqad ankarahu katsirun minal ulama'i. Maka di sini banyak sekali para ulama yang mengingkari adanya maslahat mursalah ini yang dipakai untuk sebagai hukum daripada nikah ini. Bisa nikah kok hukumnya berubah-ubah, gitu ya. Nah, ini ditolak oleh sebagian ulama. Wadzahiru min madzhabi Malik al-qaulu bihi, ya. Wadzahir, dan secara zahir, ya, min madzhabi Malik, dari madzhabnya Malik, al-qaulu bihi, berpendapat demikian. Berpendapat demikian maksudnya apa? Di sini dijelaskan bahwasanya Ibnu Qudamah mengatakan, qala Ibnu Qudamah, wan nasu, orang-orang fi nikahi, dalam hal masalah nikah, ala salasati adrub, terbagi menjadi 3 kelompok. Al awwalu man yakhafu ala nafsi wuqu. Jadi orang itu, manusia itu terkait dengan pernikahan itu terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu ada orang yang man yakhafu ala nafsi wuqu fil mahdur intarakan nikah. Orang yang takut, khawatir terhadap dirinya, ya, takut akan masuk, ya, al-wuqu', jatuh, fil mahduri, pada hal yang terlarang, pada hal yang diwanti-wanti, intarokan nikah, jika dia meninggalkan pernikahan, ya. Kalau orang itu takut jatuh pada keharaman yang terlarang jika meninggalkan nikah, fahada yajibu alaihi nikah, maka orang semacam ini wajib bernikah. Fi qauli ammatil fuqaha, menurut pandangan umumnya fuqaha, ahli fikih. Li'annahu, karena dia, yalzamuhu, ya, karena itu yalzamuhu, mewajibkan baginya apa, i'fafu nafsihi, apa, dia harus menjaga dirinya, wasaunuha anil harami, dan menjaga dirinya dari yang diharamkan. Wa tariquhu an-nikahu, dan cara yang paling pas, ya, bagi orang yang takut pada keharaman, maksudnya zina, adalah dengan nikah tentunya, ya. Atsani, kelompok yang kedua, kelompok yang kedua terkait dengan pernikahan itu man yustahabbu lahu, orang yang disunahkan baginya untuk menikah. Wa huwa, yaitu man lahu syahwatun, dia punya syahwat, ya'manu ma'ahal wuqu' fi mahdzur, dia merasa aman, tidak jatuh, tidak ada kekhawatiran untuk jatuh pada hal yang terlarang seperti perzinahan. Fahadzal ishtighalu bihi, maka ishtighal, sibuk dengan menikah, ya, aula minat takhalli li nawafilil ibadah, lebih baik, ya,
menikah, ya, sibuk untuk menikah itu aula lebih baik. Lebih baik itu berarti ya kalau misalnya tidak menikah juga nggak apa-apa gitu ya. Tetapi lebih baik dia menikah. Lebih baik dari apa? Minat takhalli, daripada dia sibuk ya hanya untuk ngurus apa? Linawafilil ibadati, untuk urusan ibadah-ibadah sunnah. Ya, daripada sibuk ngurusin ibadah-ibadah sunnah sementara dia itu merasa aman tapi dia punya syahwat keinginan, maka sebaiknya nikah dulu. Wa huwa qaulu ashabir ra'yi, dan ini adalah pandangan mereka yang ahli ra'yi, yang mengedepankan masalah akalnya, apa namanya, nalar, logika. Wa huwa zahiru qouli sahabat radhiyallahu taala anhum wa fi'luhum, dan ini tampak nyata atau kasat mata dari yang tampak secara tekstual dari pendapat para sahabat radhiyallahu taala anhum wa fi'luhum, dan perbuatan mereka. Qala Ibnu Mas'ud berkata, sahabat Ibnu Mas'ud berkata, laulam yabqa, kalau tidak ada, masih terjaga, masih ada gitu, masih tetap, min ajali gitu ya, laulam yabqa min ajali, kalau tidak tersisa dari ajalku ya, ajalku masa usiaku gitu ya, laulam yabqa min ajali gitu ya. Saya ulangi lagi, laulam yabqa min ajali illa asyratu ayyamin, andai tidak tersisa dari usiaku kecuali 10 hari. Wa a'lamu, dan aku tahu, anni amutu fi akhiriha yauma, aku meninggal pada akhir daripada 10 hari tersebut, ya, suatu hari, wali taulun nikahi fihinna, sementara aku punya modal, punya kesempatan untuk menikah dalam 10 hari tersebut, ya, la tazawwajtu, niscaya aku akan menikah, makhofatan fitnati, karena takut fitnah. Fitnah itu godaan gitu ya. Ya, kalau saya punya sisa waktu 10 hari untuk menikah, maka tersisa hanya satu hari saja. Sementara saya punya kesempatan untuk menikah, kata Ibnu Mas'ud, maka aku akan menikah karena takut fitnah yang ditimbulkan kalau misalnya tidak menikah, karena banyak godaan ya. Waqala Syafi'i, dan menurut Imam Syafi'i berkata, at-takhalli li ibadatillahi ta'ala afdal. Tetapi menurut mazhab Syafi'i, menurut Imam Syafi'i, sibuk untuk beribadah itu lebih utama daripada menikah. Oleh karena itu, orang-orang semodel Imam An-Nawawi, ya, pengikut mazhab Syafi'i, beliau itu karena sibuk beribadah dan belajar, ya, sibuk dengan ilmu, ya, kesibukan setiap harinya beliau itu selalu mengajar, belajar, menulis, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai beliau itu tidak sempat menikah karena bagi beliau tidak takut pada jatuh pada perzinaan gitu ya. Maka bagi mereka ini at-takhalli li ibadatillahi afdal, meninggalkan menikah kemudian lebih sibuk untuk beribadah itu lebih utama, begitu. Jadi jangan dikira orang yang tidak menikah itu terlaknat karena tidak sesuai dengan sunnah. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, ya. Itu ancaman bagi orang yang tidak menjadi umat Nabi, tidak dianggap sebagai umat Nabi, itu sebetulnya ya tentunya bagi mereka yang benci terhadap sunnah Nabi, yang tidak menikah karena benci nikah, begitu. Tapi kalau bukan benci, bukan karena benci, ada apa-apa, gitu ya. Nikah itu bagus, tapi bagi saya belum butuh, sehingga saya lebih sibuk dengan ibadah dan menuntut ilmu, ya, beribadah, belajar dan sebagainya, bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Saya juga tidak takut pada perzinahan dan lain sebagainya. Orang model seperti ini ya meninggalkan pernikahan, tidak menikah afdal gitu. Bahkan bisa jadi hanya sekedar mubah begitu, menikah mubah, nggak nikah juga mubah gitu ya. Tidak selalu nikah itu
sunnah, tidak selalu wajib, itu bisa jadi mubah. Oke, al-qismu tsalitsu, ada model orang yang kelompok ketiga, man la syahwatalah, bagi mereka yang tidak memiliki syahwat. Imma ada kalanya li'annahu, karena dia lam yukhlaq lahu syahwatun kal ainin. Dari asalnya dia memang diciptakan tidak memiliki syahwat seperti orang yang al-ainin. Al-ainin itu orang yang impoten, gitu ya. Dia punya syahwat. Au kanat lahu syahwat, atau bagi orang yang memiliki syahwat, gitu ya. Fadhahabat, jadi dia awalnya terlahir punya syahwat, punya keinginan nafsu ya, birahi. Fadhahabat, tapi hilang berikutnya ya. Bikibrin, dengan adanya usia ya, au maradin, atau karena sakit ya, karena berjalannya usia kemudian tiba-tiba ternyata inin belum nikah, sampai masa pernikahan dia inin, dia itu impoten. Au maradin, atau karena sakit sehingga dia impoten. Wa nahwihi, atau sejenisnya. Fafihi wajhani, maka di sini ada dua pandangan. Ahaduhuma, salah satunya yustahabbu lahu nikah. Bagi orang model begini masih disunahkan untuk menikah. Watsani, dan pendapat yang kedua, at-takhallilahu afdal. Ya, dia sibuk beribadah, sibuk belajar, sibuk dengan aktivitas-aktivitas produktif lainnya, itu lebih utama daripada sekedar menikah. Karena baginya orang menikah model orang yang tidak memiliki syahwat begini, itu tidak terlalu berguna bagi dia gitu, sehingga sebaiknya sibuk untuk ngurus pernikahan, sibuk untuk ngurus hal-hal yang produktif seperti belajar, beribadah, dan lain sebagainya. Wa amma, ini pembahasan tentang yang lain ya, tentang khutbah, tentang khutbah nikah. Oke, kita bahas masalah khutbah nikah, hukumnya apa? Hukumnya apa? Wa amma khutbatun nikahi, adapun hukumnya khutbah nikah, al-marwiyatu, yang diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala al-jumhuru, menurut mayoritas ulama ya, dari madhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, innaha laisat wajibatan. Hukum khutbah nikah, menyampaikan pesan-pesan pernikahan, ceramah agama tentang pernikahan sebelum acara akad, itu biasanya ya laisat wajibatan, bukan sebuah kewajiban. Artinya apa? Menurut pandangan mayoritas ulama, bila mana suatu pernikahan tanpa didahului oleh khutbah nikah atau diakhiri dengan khutbah nikah, hukumnya boleh, hukumnya tetap sah. Wa qala Dawudu hiya wajibatun. Tapi menurut Dawud Adz-Dzahiri, kalangan tekstualis, hukum khutbah nikah itu wajib. Begitu ya. Jadi ada dua pandangan. Mayoritas ulama bilang itu hukumnya sunnah saja, bukan wajib. Sementara menurut Dawud Adz-Dzahiri, ya itu hukumnya wajib. Wa sababul khilafi, perbedaan pandangan ini disebabkan oleh apa? Hal yuhmalu fi'luhu fi dzalika. Apakah perbuatan Nabi, tindakan Nabi itu dimaknai fi dzalika, dalam hal itu, alaihi salatu wassalam, al-wujub ya? Apakah dari perbuatan Nabi, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dimaknai sebagai sebuah kewajiban au ala Nabi, ataukah hanya sekedar kesunahan atau anjuran gitu ya? Di sini ada penjelasan. Qala Syaukani, Imam Syaukani berkata, naklan an Tirmidzi, menukil, mengambil, merujuk dari Imam Tirmidzi fi sunanihi, dalam kitab sunannya. Qala anul ilmi, para ulama berkata, innan nikah, sesungguhnya pernikahan, jaizun bi ghairi khutbatin. Sesungguhnya nikah itu boleh tanpa khutbah. Wa huwa qaul Sufyan Ats-Tsauri, ini adalah pandangan Imam Sufyan Ats-Tsauri dari tabi'in. Wa ghairuhu, dan selain Imam Sufyan Ats-Tsauri, min ahli ilmi, dari kalangan ulama. Qala tsumma qala Syaukani, lantas Imam Syaukani itu di sini penulis Nailul Awtar.
beliau bilang dulu dan menunjukkan alal jawazi atas kebolehan, hukumnya boleh-boleh saja tanpa khutbah, hadits Ismail bin Ibrahim. Hadis yang diriwayatkan oleh Ismail bin Ibrahim, fayakunu ala hadzal khutbah, fayakunu ala hadza, dengan demikian berdasarkan ini al khutbatu fin nikahi mandubun, berdasarkan ini khutbah di dalam pernikahan itu mandubatun, hukumnya sunnah saja, dianjurkan. Gitu ya. Maqala Ibnu Qudamah, sementara Imam Ibnu Qudamah dari kalangan Hambali dalam kitabnya Al-Mughni, ya, wal khutbatu ghairu wajibatun. Khutbah nikah itu bukan sebuah kewajiban. Inda ahadin min ahlil ilmi alimnahu. Menurut pandangan seseorang dari ahli ilmu, ya, yang kami ketahui, ya, illa Daud, kecuali Imam Daud Adh-Dhahiri, fa innahu aujabaha, ya, sungguhnya Daud ini mewajibkan khutbah nikah. Unzur Al-Mughni, lihatlah kitab Mughni juz 6 halaman 537. Kalau khutbah gimana? Wasiqatul khutbati, dan bentuk khutbah, teksnya bagaimana? Rawaha Ibnu Mas'ud, teks khutbah Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, qala, dia berkata, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tasyahhudu fis sholati. Nabi mengajarkan kami tasyahud fis sholati. Mengajarkan bagaimana tasyahud fis sholati? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa tasyahud fil hajati, dan tasyahud dalam hajat, ya. Wa dzakara tasyahud as-shalat. Kemudian beliau itu ya khutbah hajat, ya, ini ya. Beliau itu bersyahadat sebagaimana syahadat salat. Faqala wa tasyahud fil hajat. Ya, kemudian wa dzakara tasyahud as-shalat. Kemudian beliau menyebutkan tasyahud versi salat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian wa tasyahhudu fil hajati, sementara tasyahud dalam hajat itu apa? Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini namanya syahadat hajat. Innal hamdalillah, sungguhnya pujian itu hanya bagi Allah. Nasta'inu, kami berlindung, kami mohon pertolongan kepada Allah, nastaghfiru, dan mohon ampunan kepadanya. Wa na'udzu billahi, dan kami mohon perlindungan, ya, kepada Allah, ya, dengan bantuan Allah, min syururi anfusina, dari buruknya nafsu kami. Man yahdihillahu, barang siapa ia diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, fala mudilla lahu, maka tiada yang dapat menyesatkannya. Wa may yudlil, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala hadiya lahu, maka tiada seorang pun yang dapat memberinya petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah dan yang menciptakan semuanya illallah, kecuali Allah. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna Muhammadan, bahwasanya Nabi Muhammad abduhu wa rasuluh, itu adalah hamba dan rasulnya. Qala, lantas siapa Ibnu Mas'ud berkata, wa yaqra'u thalatha ayatin, lantas Nabi Muhammad SAW membaca 3 ayat. Fa fassara Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Sufyan Ats-Tsauri menafsirkan apa saja ayat itu. Yang pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu ayat pertama. Ayat kedua, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, ya. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ini ya, ini surat An-Nisa, ya. Kemudian ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, ya. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Itu 3 ayat yang terkait dengan khutbah. Jadi setelah membaca tasyahud salat, tasyahud hajat, kemudian baca 3 ayat.
Ayat yang pertama adalah ya ayyuhalladzina taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wattaqullaha alladzi tasaaluna bil arham. Ini awal surat An-Nisa. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Kemudian ini yang terakhir ini ya ayyuhalladzina taqullaha qul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ini 3 ayat yang dipakai untuk khutbah nikah. Ini merupakan penjelasan terkait dengan hukum khutbah nikah. Intinya terbagi 2, terbelah menjadi 2. Yang pertama bilang itu sunnah saja. Kalau misalnya tidak ada khutbah sebelum pernikahan atau sudah pernikahan, ya, maka menurut pandangan yang pertama ini adalah pandangan mayoritas ulama, hukum nikah tetap sah, ya. Dan nikah itu khutbah nikah itu sekedar sunnah, gitu. Tidak pakai khutbah nikah pun tetap sah. Dan pendapat yang kedua itu hukumnya wajib. Ini menurut Daud At-Thahiri yang mengatakan bahwasanya hukum khutbah nikah itu wajib. Menurut pandangan ini nikah yang tidak tidak ada khutbahnya itu adalah tidak sah. Tapi di sini melihat dari pandangan yang disampaikan yang dinukil oleh Ibnu Qudamah dan juga Asy-Syaukani ini mengatakan memang kebanyakan ulama itu mengatakan tidak wajib. Ya, ini berdasarkan ya pandangan para ulama yang ada, itu kebanyakan tidak mengatakan wajib. Karena itu ya di sini lebih kuatnya tidak wajib, gitu ya, sunnah saja, gitu ya, karena bukan bagian dari inti pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Dan kita tutup bersama-sama dengan baca alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa like ya jika memang bagus videonya, materinya, dan subscribe ya. Bila mana ada hal-hal yang kurang jelas atau kesalahan silakan ditulis di kolom komentar. Jangan lupa share. Bila ada iklan jangan skip ya. Terima kasih. Wassalamualaikum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.